Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam video ini. Kita akan membahas tentang diffusion. Ya ini sekaligus melengkapi tugas ya untuk mereview materi dari Pak Fahmi. Gitu. Terus, nah apa sih itu diffusi? Diffusi itu menjelaskan bagaimana atom itu bergerak di benda solid. Ini akan ada mekanika difusi, matematika difusi, ada steady state diffusion, yaitu hukum pertama fix, steady state diffusion, hukum kedua fix. Ntar kita annotate dulu spotlight, oke. Spotlight. Kemudian akan ada faktor-faktor yang mulai difusi juga. Nah ini itu atomic point defects atau kecacatan atom ya. Itu ada kayak di point defects, kecacatan titik, ketidaksempurnaan, kayak kekosongan, terus extended defects, itu kecacatan yang melibatkan beberapa atom atau ion, kemudian terjadi menjadi volume terbatas di dalam material kristal tersebut, seperti ada dislokasi, stacking fault, dan vacancy, kekosongan atom, di mana pada set itu atomnya itu nggak ada gitu. Interstitial defect, kecacatan interstisi di mana point defect itu memproduksi atom yang tempatnya itu di luar dari lattice point-nya. Kemudian substitutional defects itu di mana si atomnya itu terganti dengan atom dari beda atom tersebut. Ini kayaknya ada kayak susunan atom, terus ada satu atom itu beda yang dari yang lain gitu. Contohnya, nah ini difusi itu material transport by atomic fusion. Jadinya itu perpindahan, jadinya bagaimana atom itu bergerak di benda solid. Nah ini yang akan dipelajari di bab difusi ini. Tapi ini kan nih atom tipe A, tipe B, tiba-tiba si atom tipenya ini ke daerah tipe A, kemudian atom tipe A ini lanjut ke tipe B. Ini itu difusi sebutnya. Itu lanjut, ini aplikasi difusi. Ada nitrogen, itu menambah atom karbon pada permukaan baja. Kemudian ada PN junction. Nah, itu disebabkan oleh adanya vakansi atau kekosongan. Itu biasanya diterapkan pada PN transistor. Kemudian sputtering atau annealing itu melapisi permukaan metal lain. Kemudian ada tip galvanizing, melapisi juga, sama Battling coatings itu untuk balik-balik turbin supaya tahan panas. Tuh lanjut. Kemudian nih ada interdifusi. Interdifusi ini terjadi apabila ada perbedaan gradien. Ya ini. Contohnya nih ada CuNi. Tiba-tiba oleh karena ada panas. ini disebabkan oleh adanya konsentrasi gradien. Karena pada CuNi yang dipanaskan, si atom Cu ini atom Ni ini tiba-tiba menuju ke atom Cu dan atom Cu menuju ke daerah atom Ni. Ini kayak ini apa? Konsentrasi, grafik konsentrasi dan posisi. Tiba-tiba di Cu grafiknya begini, Ni begini, lama-lama apabila diteruskan itu
atom Ni atau Ni dan Cu ini bisa bertukar tempat. Ini terjadi jika temperaturnya tinggi. Nah, gara-gara panas ini, si atom-atom ini bervibrasi sehingga berpindah tempat. Nah, self difusi di mana atom-atom itu bergerak pada material yang sama. Misalnya pada atom besi, jadinya atom-atom di besi itu saling berpindah tempat. Lanjut, ini ada persamaan Arrhenius. Ini NV ini equilibrium jumlah dari kekosongan atau vakansi. NO ini total number of lattice sites, jumlah lattice sites-nya. Kemudian K ini tetapan Boltzmann. Q ini activation energi. Tanya itu temperatur. Dan ini apabila temperatur dinaikkan, jumlah kekosongannya juga akan naik. Juga membutuhkan energi yang tinggi pula. Nah, apabila ini naik semua, difusi itu akan lebih cepat. Ini apa grafik NV ini terhadap suhu ini, kalau ini terhadap suhu resiprokal itu 1/T. Itu. Lanjut, ini ada mekanisme difusi. Itu di mana ada self diffusion, vacancy diffusion, sama interstitial diffusion. Nah, self diffusion ini atom-atom pada materi yang sama itu saling berpindah tempat. Kemudian vacancy diffusion ini disebabkan oleh kekosongan sehingga ada atom yang mengisi kekosongan tersebut. Nih contohnya. Ini kan kekosongan. Nah, si atom ini berpindah, yang biru ini berpindah ke kekosongan tersebut. Nah, ini benar before sama after. Kemudian difusi interstisi itu di mana difusi oleh atom yang kecil berpindah dari posisi interstisi yang satu ke posisi yang lainnya dalam struktur kristal. Ini dari self difusi. Pada Cu dan Ni nih. Grafik jaraknya itu ini grafik konsentrasi Cu terhadap jaraknya. Di sebelum difusi begini, ini waktu difusi begini, dan habis itu difusi jadi konstan gitu. Kemudian vacancy diffusion. Nah, ini gara-gara ada kekosongan sehingga si atom ini berpindah. Nah, ini vakansi ini bisa diterapkan pada semikonduktor. Kemudian difusi interstisi. Atom interstisi ini berpindah dari posisi interstisi ke posisi lainnya yang kosong ini. Nyelip-nyelip ini atomnya. Nah, ini tuh membutuhkan energi. Pastinya membutuhkan energi. Apabila biasanya akan lebih cepat karena banyak tempat yang kosong adalah interstitial states, dan ini tidak dibutuhkan dengan kekosongan atom kayak tadi yang vakansi itu. Ini atomnya ini dapat pindah di sela-sela atom. Ini atom yang besar, di sela-sela atom yang besar. Tuh. Kemudian aktivasi energi, pastinya difusi itu membutuhkan untuk menggerakkan atom tersebut dibutuhkan energi. Energi ini itu biasanya didapatkan ketika atom tersebut ketika materi itu dipanaskan. Misalnya nih, ini atom pada vakansi
misalnya membutuhkan energi yang tinggi, dan sehingga si atom ini bergerak ke posisi yang vakansi itu. Nah, kalau intuisi ini untuk melewati sela-sela atom tersebut juga membutuhkan energi. Saat awal dia berada di sini, kemudian terdifusi melakukan proses difusi, jadi membutuhkan energi atom reaktivasi yang tinggi sehingga ini naik kurvanya. Kemudian ke posisi lainnya gitu. Lanjut, ini energi-energinya dalam kalori per mol. Ini juga dipengaruhi oleh bentuk unit kristalnya kayak BCC, FCC juga mengaruhi. Ini karbon FCC itu berbeda dengan karbon yang BCC. Karbon dalam besi yang FCC berbeda dengan karbon dalam besi yang BCC. Ini berbeda energi aktivasinya. Yud. Ini ada hukum pertama Fick first law. Ini menyatakan beberapa atom yang bisa melewati area. Ini areanya kan. Itu dipengaruhi oleh koefisien difusi. Nah, koefisien difusi ini tergantung oleh temperatur dan juga tergantung juga oleh atom, oleh beda atom, ion, dan order dan spesies difus yang lainnya. Kemudian ada gradien konsentrasi gradien. Nah, ini tuh laju perubahan komposisi dengan jarak, dengan distance di material non-uniform. Dinyatakan dengan atom per cm3. Maaf. Aduh. Ntar nih, Nah, ngalangin ininya asli. Ntar. Ngalangin banget ini. Ini pindahin dulu. Atau dalam persenan per sentimeter. Ini didefinisikan sebagai jumlah atom yang melewati sebuah unit area per waktu, per unit time. Nah, ini jika ini tuh flux atom-atomnya nih, jadi karena ada proses difusi, atom-atomnya ini berpindah. Ini jadi ada perubahan delta X di koefisien difusinya dari C0 CF. Kemudian ini rumus ini konsentrasi gradien itu dinyatakan dengan dC per dx. Perubahan konsentrasi dibagi oleh perubahan jarak. Nah, ini untuk bersamaannya itu C itu flux difusinya.
DC pada X, DC pada X ini konsentrasi gradiennya, sedangkan D ini adalah koefisien difusi. Kenapa minus? Karena negatif ini menandakan bahwa difusi terjadi dalam arah yang berlawanan dengan kenaikan konsentrasi. Nah, jadi minus gitu. Lanjut. Contoh soalnya. Jadi dijelaskan oleh si Bapak, jadi kita skip aja. Nah, faktor yang mengaruhi difusi itu ada temperatur dan koefisien difusi. Maksudnya kan tadi kan ada itu D-nya. Kemudian tipe difusinya, apakah itu difusi volume, difusi permukaan, atau difusi batas butir, itu berbeda juga. Kemudian waktu itu ada non steady dan steady. Steady state itu tidak steady state itu tidak bergantung oleh waktu, sedangkan non steady state itu tergantung oleh waktu. Nah, contoh steady state itu tadi yang hukum pertama fix. Waktu tergantung juga ikatan dan struktur kristalnya. Juga konsentrasi dari difusi spesies dan komposisi matriksnya juga. Tuh, terus ini difusi angin ini ya. Difusi koefisien terhadap fungsi temperatur. Temperaturnya gini. ini fungsi difusi koefisien difusi terhadap resiprokal temperatur, yaitu 1/T. Nah, slope semakin curam ini berarti energi aktivasinya itu semakin besar. Kecuramannya yang paling curam itu berarti butuh energi yang lebih. Lanjut. Ya sama kayak yang tadi. Temperatur terhadap resiprokal temperatur. Lanjut. Ini difusi dalam ionic compound. Nah, anion ini hanya dapat masuk ke dalam anion sites. Nah, smaller kation lebih kecil itu bisa difusi lebih cepat. Itu biasanya di dalam pembangkit itu tiba-tiba suka ada karat-karat. Nah, itu disebabkan oleh hidrogen. Nah, itu oleh difusi dari ionic compound ini. Disebabkan oleh difusi oleh ionic compound ini. Kemudian ini terhadap different oxides rata-rata ke bawah ya grafiknya. Kemudian aktivasi energi terhadap self diffusion. Nah, ini tuh menyebabkan energi aktivasi ini, self diffusion ini meningkat apabila titik relay itu meningkat. Jadinya semakin tinggi energi aktivasi, semakin tinggi pula titik relehnya. Tuh.
Kemudian nih difusi koefisien. Nah, pada paduan material yang berbeda, otomatis itu koefisien diffusion juga berbeda. Dan contohnya pada AUNI, AUPD, AUPT itu berbeda gitu. Kemudian ada hukum kedua fix. Nah, flux difusi dan konsentrasi gradien pada titik tertentu di sebuah solid, bebenah solid bergantung pada waktu. Ini itu yang bergantung pada waktu. Itu dinyatakan dengan bersamaan diferensial parsial yang menyatakan laju dari atom yang terdistribusi di dalam material oleh difusi. Ini contohnya nih. Kayak atom-atom yang kecil ini memasuki wilayah atom-atom yang besar ini. Memasuki semuanya. Kemudian komposisinya itu grafiknya begini. Nah, ini difusi oleh atom terhadap permukaan pada sebuah material menggunakan hukum kedua fix. Ini itu buat fungsi errornya, buat perhitungan. Nah, ini grafik yang menunjukkan argumen dan value of error, nilai keeroran dari fungsi hukum kedua fix. Perhitungannya. Jadi ya nih dalam hukum kedua fix ini apabila berbeda temperatur, berbeda pula harga dalam memproduksi sebuah partnya. Makin tinggi temperaturnya maka biaya produksinya itu makin murah. Contohnya itu. Kemudian ada case hardening. Nah, pada intinya itu kadar pada permukaan yang luar ini itu memiliki kadar karbon lebih banyak daripada di dalamnya. Jadi biasanya itu dimasuki atau didifusikan atom karbonnya itu di permukaan besi tersebut. Sehingga permukaannya tersebut itu susah untuk terdeformasi. Soalnya atom C-nya itu mengunci permukaan dari gaya shearing. Kemudian susah juga untuk crack. Dan si atom karbonnya ini menaruh permukaannya itu dalam kompresi. Ini jadi karena kompresi jadi lebih padat. Terus ada ini difusi dalam pemrosesan material. Itu ada sintering. Sintering itu contohnya itu kayak kita bikin pada non logam ini tuh bisa diterapkan pada non logam oxide. Contohnya itu kayak bikin genteng. Nah, ketika kita bikin genteng, kita tuh kan memadatkan material, memadatkan tanah liat. Nah, tanah liat itu baru cuma mengeluarkan kadar air di dalam materi tanah liat tersebut. Nah, supaya lebih padat, maka dibakar. Nah, dalam bakar ini ketika dibakar ini si atom-atom dalam tanah liat ini merekat sehingga lebih menguatkan
genteng tersebut. Ini sintering ini harus diterapkan pada suhu yang tinggi. Ada powder metalurgi untuk memproduksi monolitik metallic parts. Kemudian ada dielectric resonators, ada Gaussian growth. Itu kalau Gaussian growth ini bahkan penggerakan batas butir oleh difusi sehingga mengurangi banyaknya batas butir di area material tersebut. Ada diffusion bonding, yaitu teknik untuk menggabungkan dua permukaan dalam tekanan dan juga temperatur yang tinggi. Dalam tekanan tinggi dan temperatur yang tinggi. Ini sintering dan powder metalurgi. Atau ini didifusikan terhadap points of contact, membuat jembatan dan mengurangi pore size-nya. Jadi kayak ini. Jadi jembatan ini jadi materinya itu tersambung. Ada sintering. Ini contoh-contohnya nih. Nah, kalau dilihat dari mikrostruktur ini sebelum proses tersebut ini sudahnya. Jadi atom-atom tersebut lebih padat. Ini ada batas butir. Nah, batas butir ini pertumbuhan atom karena adanya tambahan energi dari luar cenderung menghilangkan batas butir dengan membesarkannya. Ini contohnya nih, batas butir ini kan yang sebelum dilakukan proses itu kan ada banyak batas butirnya. Sedangkan habis proses itu tersebut batas butirnya jadi lebih sedikit. Ini nih batas butirnya itu membesar sehingga batas-batas butir yang kecil ini hilang. Tuh. Contohnya ini dalam Microsoft. Contoh sebelum melakukannya proses difusi itu masih banyak garis-garis atau batas butir. Kalau habis itu kan garis-garisnya itu lebih sedikit dan batas butirnya itu jadi lebih besar. Ini keramik ini disinteret dalam proses sinteret dalam temperatur 135 derajat, 1350 derajat. Tuh. Yang ini sama steps langkah-langkah dalam difusi bonding. Pertama itu area kontaknya kan kecil. Kemudian diaplikasikan diberi tekanan yang terdeformasi dalam diberi tekanan terhadap area tersebut sehingga meningkatkan bonded areanya. Kemudian grain boundary tersebut mulai kekosongan ini mulai menipis. Kemudian terakhir tetap ada namanya void tersebut dan itu tuh bisa dihilangkan dengan difusi volume. Nah ini tuh batas butirnya juga besar. Tuh.
Oke, udah habis. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia dan tetap jaga kesehatan mental ya. Apalagi dalam masa pandemi ini. Hatur nuhun.